terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang Satu tiga tes satu.
Shalom. Selamat pagi, janah salam sehat ma hubata haganupan. Sadarion irayahon hitado aima ari parnaik ni Tuhan Yesus. Janah goran ni minggu izon parnaik ni Tuhan Yesus. Topik minggu ta aima gabe saksi ni Kristus das hu ujung ni dunia on. Parlebih sahali tahun hanami selamat datang, jana selamat beribadah ma hubani hita haganupan, terlebih hubani nasyam na baru pertama sahali mendihuti ibadah i GKPS Harapan Indah on. Ase ulang terganggu ibadah ta, ipangindongan hanami hubani hita haganupan, ase segala bentuk alat komunikasi i non aktif hon. Bayi-bayi pukah hita ibadah ta, ibenrehanami panorang hubata untuk saat teduh. Amin. Priap meta jongjong. Mandoding mahita, marhite doding haleluya nomor 470 sada, ayat sada daskubani ayat 5. Ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Bani namo ng Indo behenonku hundulan rapakon au, songon au dop monang, hundul rapakon Bapakku, bani hotakni. Haleluya, haleluya, haleluya.
hita. Ham Tuhan Yesus Raja si parmonang, nadop naik huna guri atas, jana hundul isyamun ni bata bapain, ipes taon hanami dopan orang on parmulakmu, hubani hasangaponmu, laho pasir sirhon ianan na totap in, bani haganup halak na porsaya hubamu. Pargogoy hamma hanami makkaporsaya ham, ase tetap ijolom hanami arta na mahargain, rosidas hanami bani haguluhan na sadukah ni dukahni. Patogu hamma uhur nami ase tongtong ibagas haporsayaw, jana tetap puho hanami mangalualo parrohmu, laho mangondoskon hagogokni haluahon in, songon nadop ibagahkon ham. Amen. Hundul kuria mandoding hita. Pasir sir hita use doding ta, mendoding hita marhite doding haleluya, nomor 74 ayat sada das kubani ayat 2. Tangar hita magatih ni titah na sapuluin, na tersurat bani sada Tesalonika 5, 15 ayat 5. Jaga manasyam, ase ulang adong mambalos ko na jahat, balas ni na jahat. Tapi nama diar ma parayak na siyam, tungtong sama na siyam, agi bani haganup halak. Riap ma hita mangindo. Ham Tuhan may bata, pargugoy ham maaw, makorjaon hatamuay. Amen. Mandoding hita. Mandoding use hita marhite doding haleluya nomor 120 siah ayat sada das kubani ayat 2. Yesus Tuhan
siap ma hita jongjong. Martonggo mahita sopotkon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata paridop niuhur anjaha parholong niatei hubani hanami haganup jolma pardosaun. Doma ya taon ham huben nami ase iha holongnya hanami hasoman nami dos kondiri nami. Hape bani perguluan ari-ari gatido seng ju paham in humben nami. Gatido hanami mardomdom marsubil rosi marmapas ni uhur dopak hasoman nami. Hurang doho mahanami palumbahon hasoman bani parlahona hurang dopak hanami. Age kuryamu pe gatido lang iha holong hanami humbani uhur na bersih. Gatilang marperguruan hubani harosu ni uhurmu hanami. Lahu mandalakon tanggung jawab nami di tengah-tengah ni kuriamu. Gabe harosuh nami sandiri hasa idalan kon hanami. Na roh doha nami hulobemu masopot kon dosa nami. Tolong ma atemu. Marpangulaki ma uhurmu mangidah hanami. Sasapam mahaganup dosa nami in. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus yopop kanami. Amin. Tangar anjaha porsaya hita mahata ni bata. Baga-baga pasal hasapani dosa. Natar surat bani sada Johannes sada ayat sia. Anggo isopot kon hita dosata. Hatengaran ni uhur anjaha bunardo ia manasap dosata. Apa bersih hita humbani haganup hagedukon. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniay, pataridah kon hita ma tanda-tanda ni perguluhan na bayi. Hasangapon ma bani naibata ibabu. Amin. Amin. Kundul makuria mandoring hita. Pasirsir hita use dodingta mandoding hita marhite doding haleluya nomor 70 siah ayat sada das hubani ayat 2. Yesus Kristus Induk Raja, kita bangkitkan Maranatha, menghubungi Raja-Raja, menghubungi Raja-Raja, tiada galuh majolkan, dimenangi doa Tuhan, ia kuat Tangar hita ma hata nene bata. Natar surat bani pesalmen 68 ayat 8 das kubani 10 sia. Ham Jehovah sanggah na luar ham ilobe ni bangsamu. Sanggah laka-laka ham ihalimisan. Dubur do tanoon. Langit mangusehun udan ilobe ni bata. Age do loksinay. Dubur do ilobe ni naibata. Naibata ni Israel. Layak do ham memberi udan ham naibata. Anjaha ipahisar ham do tano perbagiananmu sanggah luja. Marianan do ijai si minikmu.
Iparmudu hamdu alene bata halak nama doyuk marhiti dear layakmu. Tuhan maluarhon hatani doskon bala na buedo na buru siparambilan na madear. Raja-raja ni segala bala mapurus dosi dia. Inang irumah marbagi taban-taban. Saya sosoh na siam iholak-kolang ni barang-barang. Habong ni asas doma ilapis bani pirak. Ambuluni maromas na gorsing. Sangga ipaerap perguguh naso tarimbang in segala raja ijai. Turun masalju i atas ni dolok salmon. Dolok ni naibata ay madolok basan. Dolok sibue pak-pak do dolok basan ay. Masama serleng matarima matanima hanima ale dolok sibue pak-pak. Mangidah dolok na pinil ni Jahuba gabe yanani. Tongon Jahuba do mangyankon ay sa dukah ni dokah ni. Gareta ni naibata marlaksa-laksa anjaha margahaguguhon. Tuhan roh hun sinay masuk ke rumah ni nama pasi. Doma takok ham huatas mambuan taban-taban. Doma ijaloham persombahan marupa jolma. Gari halak sipan lawan tunduk dobamu. Ham naibata Jahoba. Amin. Martuah do nama nangar hata ni naibata anjaha namarin bagas kosi. Amin. Mandoding kita. Mandoding usai hitam marhiti doding haleluya nomor 102 ayat sada das hubani ayat 2. Riapma hita jongjong. Saksihon hita ma hapor saya utain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na por saya bani saptano on. Au por saya bani naibata bapa. Parguguh na sotarimbang. Na manupalangit pakon tanong. Au por saya bani Jesus Kristus. Anak ni naibata na sasadain. Indo tuhata. Natinbukun si Maria sanggah napi hadapan. Marhite to ni napasi. Namanaron na parmi. Bani panorang ni Pontius Pilatus. Iparsilangkon. Mati anjay tanong. Turun na gorito. Mulak menggoluk bani na mati. Bani ari patuluhon. Naik ke surga. Anjahun isyamun nebata bapa. Pargugoh na sotarimbangin. Anjay maya mulak magira. Lama menghumi hal menggulu, pakun nadok mati. Au persaya bani tunggi napasi, bani kuria parsa dan napasi, parsa orang segala napasi, bani hasasapan dosa, bani pakun yang pula, pakun bani habuluhan nasadukah dukah. Amin. Undul makuria, mandoring mahita.
Bapak imai tangar hita ambilan nalau ibadas ni inang pengejilta. Pasir-sir hita uhur pakon pikiranta. Mandoding mahita. Marhite doding haleluya nomor 76 ayat 1 daskubani ayat 2. Martonggo mahita. Terpuji magoranmu ham Tuhan naibata Bapa nami na isurga. Bani sadarion talarma kuasa hamonanganmu. Nadop mangguluh anjaha bakit ham humbani hamatean. Anjaha naik ham hunagori atas. Inma naipestahok kanami bani panorangon Tuhan. Bapa nai surga, doma sir-sir hanami haganuk kuryamu. Bapa inang nama poso rosidak danak. Si holman jalo tadah ni partonduyon nami. Gogoh nami, lahoman lawan hisap-hisap ni pardagingon nami. Tuhan, pasu-pasu hamma hatamuin. Ase marianan, lokot bani paruhuran nami. Pasu-pasu ham hanami haganupan. Ibagas kuasa tondui napasing. Ase tar arusi hanami Tuhan hatamuin. Juak-juakmu namangondoskon hatamu. Pargogohi parmaloi ham Bapa, pakai ham. Ase ibagas sasitonganmu Tuhan. Ondos hatamu itongah-tongah nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Jalo ham tonggo pangindoan nami. Amin. Horas mabataganupan Bapak Inang. Selamat datang Bani Nasiam Kuria yang mungkin hari ini memulai ikut beribadah di jemaat GKPS Harapan Indah. Adong dona ilan te dua Pak. Lang adong tene. Sahalinari nang Bapak Itaganupan, selamat minggu parnaik mahubata. Firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam surat Rasul Paulus. Bani Kisah Rasul Paulus
pasal sada ayat onom dasubani 10 sada. Lahoan atau Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kalani doma talar bagal homa surat ni itampilhon. Mari Bapak Inang kita baca secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat 6, Inang Bapak, nama poso, jemaat semua melanjutkan ayat 7. Demikianlah bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Angkatlah ia disaksikan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Horas batah haganupan Bapak Inang, salam sehat tene. Kita haganupan nah hinargani Tuhan ta. Topik kita hari ini adalah menjadi saksi bagi Kristus sampai ke ujung bumi. Topik kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Bapak Inang, tentu kita memahami apa itu maksud daripada saksi, kan begitu. Ada saksi di ruang pengadilan, ada saksi dalam perjanjian jual beli, ada saksi pernikahan. Dan pada hari ini firman kita membicarakan tentang saksi bagi Injil Kristus atau kabar baik tentang kerajaan Allah. Tentu kalau disebutlah ini saksi, langsung barang saksi ontene Bapak Inang. Tetapi seorang saksi itu harus dapat membicarakan tentang kebenaran sebuah peristiwa kasus yang sedang dipersidangkan. Karena itu. Jadi langurah-urah gabe saksi. Kalaupun kita tahu beritanya, tapi kita tidak akan bisa menjadi saksi kalau kita tidak mengatakan kebenaran peristiwa itu sendiri. Artinya dia harus mengetahui, memahami, mengenali apa yang akan dia saksikan. Jadi yang gue dilo masa ada saksi ku pengadilan, kalau kira-kira membel kesana kemarinya pembicaraannya, terus dipulangkannya itu. Lang boyai gabe saksi. Jadi jangan coba-coba Bapak Inang, au masaksi hujai ini. Lang hurah-hurah nagabe saksi onten. Karena itu diperlukan di sini adalah pengetahuan, karena itulah yang dinilai penting dalam proses mencari sebuah kebenaran tadi. Nah hari ini Bapak Inang, kita adalah saksi Kristus. Benarkah demikian? Tentu melalui firman ini kita akan bisa melihat, memahami
apakah aku benar saksi Kristus? Apakah aku benar-benar pengikut Kristus yang memberitakan firman dengan benar, dengan sesuai apa yang terjadi melalui Alkitab. Jemaat yang terberkati, kenaikan Yesus ke sorga justru membangkitkan pemahaman kita, perenungan kita akan panggilan Allah kepada kita untuk menjadi saksi. Jadi AGP perayaan Namando Pesta Parnaikon, tetapi ini mengandung makna yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Untuk kembali kita merenung bagaimana panggilan Allah kepada kita sebagai saksinya. Dan kalau kita melihat sesudah Yesus bangkit dari kematian, Yesus benar-benar hidup. Dan setelah dia bangkit, ada masa 40 hari dia bersama-sama dengan para murid, yaitu menyatakan karya, menyatakan kuasa, menyatakan kebenaran bahwa dia benar-benar anak Allah. Maka ada 40 hari lamanya mereka bersama-sama Bapak Ibu. Di sanalah juga para murid melihat, mengetahui, mengenal siapa Yesus dan pekerjaannya. Dan itulah juga yang mereka akan saksikan nantinya kepada semua orang, bahkan sampai kepada kita pada saat sekarang ini. Jadi dengan kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Yesus hidupnya tidak lagi dibatasi ruang gerak dan waktu, Bapak Ibu. Jadi hanya di masa 40 hari itu dia dibatasi sebagai manusia. Dia bersama-sama dengan orang-orang yang pada waktu itu mengikut dia. Dan selama itulah Yesus mengumpulkan para murid dan orang-orang percaya di sebuah tempat. Dan pada waktu itu kita melihat juga ada sesuatu yang mengherankan bagi para murid. Ketika Yesus mati, mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, mereka masih dinaungi oleh ketakutan. Dan mereka berkumpul dalam suatu ruangan, memusyawarahkan bagaimana selanjutnya kehidupan mereka. Bagaimana selanjutnya pelayanan mereka tanpa seorang guru, tanpa seorang Yesus. Jadi mereka semua diselimuti ketakutan. Dan pada saat itu kita lihat kebangkitan Yesus itu menembus segala ketakutan yang ada pada mereka. Tiba-tiba Yesus masuk ke ruangan itu dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu dalam kebangkitannya menuju kepada kenaikannya tidak lagi dibatasi oleh ruang gerak dan tempat atau waktu. Tertutup di ruangan Bani Saat Ai, tetapi Yesus bisa masuk ke dalam ruangan itu. Dan setelah Yesus bangkit tidak ada lagi yang dinamakan pencobaan-pencobaan Bapak Ibu. Tidak ada lagi serangan dari orang Yahudi yang pada saat itu mencari dan berusaha mengupayakan menyalahkan Tuhan Yesus. Dan di dalam 4 hari itu jugalah Yesus menyatakan kemahakuasaannya. Ketika Yesus mengumpulkan para murid itu, kita tahu apa kata murid kepada Yesus. Tadi dikatakan di nats kita. Apakah engkau mau memulihkan kembali kerajaan bagi Israel? Ketika Yesus bersama-sama dengan mereka mencetuskan apa yang selama ini terpendam dalam hati mereka. Mereka mencetuskan kalau selama ini rasa takut, rasa khawatir, cemas, sekarang dijawab oleh kebangkitan Yesus. Maka mereka mau mengatakan, oh kita menang, Yesus kita sudah hidup. Lantas mereka mau ingin lebih jelas lagi
bagaimana sebenarnya kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu. Lalu mereka bertanya tadi, apakah engkau Yesus pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa ini mereka tanya Bapak ini? Karena mereka sudah melihat fakta yang berbeda. Mereka lebih percaya kalau Yesus telah bangkit itu memiliki kuasa yang lebih besar lagi. Jadi selama ini kan mereka sudah sepertinya merasa kalah. Yesus mereka itu dibunuh, disiksa, disalibkan, dan dikuburkan. Itu pertanda duka, kekalahan bagi mereka. Tetapi setelah mereka melihat fakta yang sebenarnya, Yesus bangkit dan mereka mengatakan, oh Yesus sudah mengalahkan kuasa maut dan kematian. Maka Yesus punya kuasa lebih besar lagi. Dan di dalam pikiran mereka, Yesus akan bisa memenangkan pemerintahan yang selama ini orang Yahudi yang berkuasa. Dan ini diketahui oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yesus mengerti, memahami pikiran mereka. Maka apa kata Yesus? Yesus menjawab mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau kita baca di Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kalau ditanya tadi, guru, Tuhan, Yesus, apakah engkau pada masa ini akan memulihkan kerajaan Israel? Jadi mereka berpikir Yesus itu memenangkan secara politik. Oh sebentar lagi kita akan menang. Begitu pikiran mereka. Tetapi ketika Yesus menjawab, itu tidak urusanmu. Jangan kau urusi yang tidak urusanmu. Tidak ada yang tahu, seorang pun tidak. Malaikat pun tidak, anak pun tidak, Yesus pun tidak. Itu diketahui oleh Bapa sendiri. Jadi jawaban Yesus di sini Bapak Inang, mau merubah mindset berpikir, pola pikir nih, Susian tadi, para murid tadi, bahwa mereka hanya melakukan perintah saja. Jadi nggak usah mengurusi yang tidak urusannya. Itu maksudnya di sana. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yaitu tadi apa? Menjadi saksi. Ini saja kerjakan. Ini saja pikirkan. Artinya soal waktu pemulihan kerajaan Israel itu bukan urusan manusia. Itu bukan urusan murid-murid. Itu tidak perlu diurusin. Cukup Bapa yang mengurusinya. Karena hanya Bapa yang tahu. Intinya Bapak Inang, ada hal yang layak dipertanyakan. Dan ada juga hal yang tidak layak untuk dipertanyakan. Supaya apa? Supaya para murid, supaya jemaat, supaya umat tahu apa yang harus ia kerjakan di dalam hidupnya. Nah selanjutnya, ketika Yesus naik ke sorga, Bapa pun mengutus Roh Kudus. Iya, jadi jelas di sini Allah tidak meninggalkan kita. Yesus tidak meninggalkan kita. Allah tidak dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Dan melalui Roh Kudus, Yesus membekali para murid dan memberi pesan terakhir untuk menjalankan tugas dan misi ke depannya yang harus mereka lakukan. Tadi dikatakan di ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus inilah Bapak Inang, media, Roh Tuhannya ini. Tidak berbeda sebenarnya Roh Kudus dengan Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas setiap orang, Roh Kuduslah yang menjamin, yang melindungi, melengkapi, membekali, meneguhkan seseorang dalam menjalankan tugas misi penginjilan itu. Begitu jugalah dengan kita Bapak Ibu.
Jadi ini tidak hanya tugas para murid pada waktu itu. Tugas Bapak Inang, tugas kita bersama. Tidak karena hanya seorang parhorja, tetapi tugas semua orang percaya yang sudah menerima dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, di sanalah Roh Kudus akan berkuasa, berkarya, menguatkan kita. Jadi macam apapun kita, kalau tidak Roh Kudus yang membekali, memperlengkapi, tidak akan bisa. Mungkin ini juga yang terjadi pada waktu itu. Kenapa? Sudah di depan mata mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi masih saja banyak orang tidak percaya dan tidak mau mengikut Yesus. Kan luar biasa Duai. Nah, bagaimana dengan kita yang hanya mendengar firman? Yang hanya membaca firman, membaca Alkitab? Bisakah kita percaya? Bisa Bapak ini. Karena apa? Dikatakan di sini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka semuanya bisa terjadi. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, semua bisa kita rasakan. Jadi hari ini juga tugas penginjilan itu diberikan kepada kita Bapak Inang. Kalau pada saat itu Yesus katakan pergilah ke Yerusalem, Judea, Samaria, dan ujung bumi. Jadi kalau demikian kita harus pergi ke sana. Kita harus ke Yerusalem, Judea, Samaria, dan ujung bumi. Tidak seperti itu. Karena Yerusalem itu menggambarkan terdekat kita. Lingkungan kita, keluarga kita, tetangga kita. Yudea melangkahlah. Tetangga ni Hutat Tamaon. Iya, tetangga ni Jemaat Tamaon, Ancol misalnya. Cempaka Putih misalnya. Lalu berikutnya ke ujung bumi. Maka seluruh kemanapun kita pergi. Itu wilayah yang digambarkan di sini. Pada saat itu wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Itu masih banyak orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan. Dan sampai hari ini juga Bapak ini, masih banyak orang yang belum mendengarkan firman. Nah itu tugas kita bersama. Bagaimana kita menyampaikannya. Jadi luar biasa dengan teknologi canggih sekarang ini. Semua orang bisa mendengar firman. Bahkan melalui TikTok pun bisa berfirman. Kan itu. Maka silakan saja Inang. Silakan saja Bapak. Mar TikTok ham. Tapi TikTok pasal hatani na bata. Waduh, misalnya patangarham, sonarion kan napiralai kan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kan duduk TikToknya kan? Iya. Dan yang membuat itu siapa? Mereka. Orang seberang sana. Nah, melalui apapun kita bisa menyaksikan, memberitakan Injil. Sejauh Roh Kudus turun atas kita. Jadi tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu cemas tentang ini. Karena Roh Kudus membekali setiap orang yang mau memberitakan firman Tuhan. Nah setelah berkata demikian, Yesus mengatakan, Roh Kudus turun atas kamu, Roh Kuduslah menggerakkan, Roh Kuduslah melindungi. Setelah itu, Yesus pun terangkatlah dari hadapan mereka. Yesus naik ke sorga. Dan pada saat itu, bagaimana para murid? Mereka hanya menatap-natap, tidak tahu. Atau mungkin karena bingung, atau mungkin karena terheran-heran. Atau mungkin karena memang begitulah tabiat manusia. Yang tidak bisa memahami suasana, situasi yang sedang terjadi. Ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka hanya menatap-natap, melihat-lihat ke atas. Dan pada saat itu, kita bisa pikirkan kenapa mereka terus melihat ke atas. Jangan-jangan ada sesuatu yang tersimpan dalam hati mereka. Benar Bapak ini. Karena mereka ingin lebih lama lagi dengan Yesus. Mereka lebih lama lagi maunya melihat kejadian itu. Dan pada saat itu juga, apa yang terjadi dikatakan tadi pada
ayat 11, datanglah di ayat 10, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Lalu di ayat 11 dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wajar doa itene Bapak Inang. Anggodong situasi peristiwa yang belum pernah terjadi dan kita menyaksikannya. Heran, takjub, bertanya, bahkan juga takut. Kan seperti itu. Bagaimana para murid ketika dalam ruangan Yesus datang masuk mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Mereka juga ketakutan. Mereka mengira itu adalah hantu, kan begitu. Nah seperti itu juga lah. Pada kenaikan Yesus ke sorga, mereka terheran-heran. Mereka melihat-lihat ke langit yang dilingkupi oleh awan. Mulailah hilang dari pandangan mereka. Dan Yesus juga semakin lama semakin tidak terlihat lagi. Tetapi mereka disapa oleh malaikat. Lalu ketika malaikat itu berkata demikian, bersujudlah mereka. Tersungkurlah mereka dengan sangat sukacita. Dan mereka bersemangat kembali untuk pulang ke Yerusalem. Untuk kembali mengingat pesan ilahi. Untuk kembali memberitakan Injil kepada semua orang. Jemaat yang terberkati, ketika Yesus naik ke sorga, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Atau ketika kita tadi datang ke gereja, benarkah kita memahami kalau hari ini adalah hari kenaikan Yesus? Atau kita juga masih, biasalah ini kan hari Minggu, Warta mengatakan hari Minggu tanggal 26 Mei 2022 kita ke gereja, masuk jam 9.30, cukup. Apakah kita memahami kalau hari ini adalah hari spesial bagi orang percaya, membuktikan bahwa Yesus yang selama ini menjanjikan dia akan memberikan kuasanya melalui Roh Kudus di dalam perayaan peringatan kenaikannya ke sorga. Apakah kita memahami hal ini? Dan apakah kita dengan sukacita untuk datang bersujud ke hadapannya? Bapak Inang jemaat yang terberkati, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di dalam kenaikan Yesus yang kita rayakan. Yang pertama tadi, kita tidak perlu mengetahui waktu dan masanya. Lang pala perlu ibu toh kita on. Nggak usah juga capek-capek bertanya tentang ini seperti murid itu. Nggak usah juga kita pusing bagaimana ini, bagaimana itu. Karena kita pikirkan pun Bapak Inang, tidak akan ada jawabannya bagi kita. Tidak terpikirkan oleh kita. Sehingga jangan kita menjadi seperti orang yang bibelon jadinya. Iya. Karena pengen tahu, dan akhirnya kita stres tentang itu. Tapi biarlah waktu itu berjalan sendiri dan Tuhan menjawab dalam waktu itu sendiri. Karena waktu itu adalah milik Tuhan. Artinya segala sesuatu di dalam kendali Tuhan, do Bapak Inang. Karena dialah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas segalanya. Jadi lang pala ipikirhon Bapak Situa Peri Sinagaun tene. Nahama mempersiapkan diri. Nahama ase aulam bin porsaya. Nahado pasal parnaikon lang pala pikir hita ay. Yang kita pikirkan bagaimana aku berbuat seturut dengan pesan firman Allah. Pergilah menjadi saksi bagi Kristus. Ono na ipikir hita Bapak ini. Karena apa? Karena waktu Yesus bersama-sama dengan murid di dunia ini, dia bersama dengan murid menghadapi penderitaan, bahkan menjalani salib. Tapi
Tetapi di hari kenaikannya semua itu berakhir. Dan ia menjadi raja yang memerintah di kerajaan sorga dan di bumi ini. Jadi untuk apa kita berpikir? Untuk apa seperti para murid? Apakah engkau Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Dengan kenaikan Yesus ke sorga, dia mengalahkan kuasa maut dan kematian. Sudah berarti dia mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan dunia. Yang kedua Bapak Inang, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ada sebuah lagu yang berjudul Pergi untuk Kembali. Nah, itorih kanami bani Google on ciptaan Minggus Tahito. Nakuboto tapadong nama rosu nasiam bani lagu on tene. 3 baris dari lagu Pergi untuk Kembali saya akan bacakan. 3 baris di akhirnya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Mantap ini. Iya. Jadi sepasang kekasih yang pergi merantau, mencari ilmu, dan dia berjanji kepada kekasihnya, aku akan kembali asalkan engkau setia menanti. Yesus kekasih jiwa kita Bapak Inang. Yesus pergi ke sorga, naik ke sorga, meninggalkan kita. Tetapi dia akan kembali lagi kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang cinta akan dia. Kepada orang-orang yang setia menanti dia. Jadi tidak perlu takut lagi sebenarnya. Aku pergi untuk kembali. Kan mantap dulu gue kan. Iya. Pergi tetapi kembali lagi. Jadi inang Bapak Hita Haganupan melalui nats ini, Yesus pergi untuk datang kembali, tentulah memberikan pengharapan yang hidup kembali kepada kita semua. Ada pengharapan untuk merajut mimpi kembali. Kan begitu. Maka nantikanlah Yesus itu Bapak Inang. Kalaupun dia naik ke sorga. Dan ingat, kepergiannya ke sorga adalah dia kembali kepada kealahannya. Dia kembali kepada keilahiannya. Dan dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Jadi aku pergi untuk kembali Nini. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang tiada pamrih. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Doma isik satiki parmate ini. Naik ke surga. Tapi idingat do pehita. Anggo hasomanta sonai. Kalau kekasih kita seperti itu. Sekali engkau sakiti hati ini. Masih kumaafkan. 2 kali. Tapi kalau 3 kali. Jangan datang lagi. Nah, cukup sudah nih kan. Nah, disekat langsung. Sudah ada yang lain nih Huma. Iya. Tapi Yesus tidak seperti itu. Kau sakiti hatiku. Kau hina aku. Kau kecewakan aku. Kau salibkan aku. Tapi inilah aku. Untukmu. Untuk kehidupanmu. Luar biasa kasih seperti ini Bapak ini. Dan inilah yang kita dapatkan melalui kenaikan Yesus ke sorga. Yesus yang selama ini kita tidak pahami, bahkan kita juga tidak cintai. Karena kita akan meninggalkan Yesus kalau hidup kita tidak seturut dengan kehendaknya. Nah aduna mana dikon Yesus. Anggo hita pelang marsiha holongan sama hita Bapak Inang. Itu sama dengan tidak mencintai Yesus. Tapi lihatlah bagaimana janji Yesus kepada murid-muridnya. Di Matius 28 ayat 20b. Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Tidak akan pernah ditinggalkan. Walau seberat apapun pergumulan kita Bapak Ibu. Walau sebesar apapun persoalan hidup kita. Hanya yang menjadi persoalan, apakah kita setia menanti dia? Tentunya orang yang setia menanti kekasihnya,
dia akan mendapatkannya kembali. Tetapi ketika dia tidak setia, dia juga akan kecewa. Halaniai, yang terakhir, tugas sebagai saksi harus menginjili, harus menyampaikan kabar baik. Bagaimana menyampaikan Injil di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Inang? Ada sebuah cerita seperti ini. Seorang tuan mengatakan kepada anak buahnya, "Hei kamu, saya akan pergi beberapa saat lamanya. Nah, tugasmu pindahkan dulu rak buku ini ke samping sana. Itu tugasmu selama saya pergi." "Baik Tuan," dengan sukacita dia menjawab. Lalu pergilah tuannya, lantas dia berpikir, gampang ini memindahkan rak buku ini ke sana. Apalagi strong dia kan, laki-laki yang kuat dia. Tapi ketika dia mau memindahkan rak buku itu, tiba-tiba dia melihat, kenapa ada air bocor? Jadi karena bocor, dia lantas menempel yang bocor itu. Dia lupa menyampaikan atau menggeserkan rak buku tadi. Setelah itu, dia lihat lagi. Nah, kenapa itu pintu rusak? Dia perbaiki lagi. Setelah itu, dia lihat lagi pekerjaan yang lain. Akhirnya Bapak Inang, dia lupa pesan yang penting bagi tuannya adalah memindahkan rak buku ke samping sana. Dan tidak lama kemudian, tuannya datang dan bertanya, "Hei kamu, bagaimana, apakah pekerjaanmu sudah selesai?" "Oh, sudah Pak. Tapi belum saya geser, karena apa? Karena ada bocor saya lakukan, karena ada rusak saya perbaiki, karena ada begini saya lakukan." "Nah, bukan itu yang saya suruh, bukan itu yang saya perintahkan," kata si tuan. Lalu dia termenung dan menyesal. Apa yang mau dikatakan di sini, Bapak Inang? Menginjili, perintahlah laksanakan. Kalau dikatakan kabarkan kabar baiklah katakan. Jangan yang lain diurusi seperti murid tadi. Artinya, bagi tuannya yang terpenting rak buku tadi. Itu yang terpenting. Memang penting itu bocor diperbaiki. Itu pintu yang rusak diperbaiki. Itu penting. Tapi pesan yang terpenting bagi tuannya adalah menggeser rak buku tadi. Karena dia berpikir sebentar lagi aku akan bisa duduk di sana sambil menatap keluar. Tetapi ternyata anak buahnya tidak dapat melakukannya. Intinya menginjili tidak menurut imajinasi kita, Bapak Inang. Tidak menurut apa yang kita pikirkan. Oh, menurut aku begini, menurut aku begini. Apa kata firman? Menjadi saksiku ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Katakan, kemana saja kita pergi. Bukan harus seperti ini. Hei kamu, lihat kata firman Tuhan. Begini, tidak. Paling tidak Bapak Inang. Songon dameni parhundul taon mak. Damai tak. Itong-atongah ni pargoluhan tak. Damai i rumah tangga. Damai i parsauran. Damai i pakorjaan. Mabuban damai mahita hujape. Itu menginjili. Dan boleh juga kita menyampaikan kalau kita bisa. Tetapi hal yang terpenting tadi adalah perintah yang diberikan itu laksanakan. Memang benar itu juga perintah. Nanti juga akan disuruh memperbaiki yang bocor itu. Nanti juga akan disuruh memperbaiki pintu yang rusak itu. Tetapi saat ini ketika aku pergi, coba geserkan dulu rak buku ini ke sana. Tetapi itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, inang Bapak Hita Haganupan, supaya kita bisa melakukan perintah menjadi saksi, undanglah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita melakukan segala hal yang menurut Tuhan itu baik dan penting untuk kehidupan kita. Amin. Martonggo Mahita. Terima kasih Mabamu Tuhan buat firman-Mu
yang pada hari ini boleh menyegarkan kembali kepada kami tentang arti kenaikan Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita kalau kenaikan Tuhan adalah kebutuhan kami. Menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Menyediakan sukacita bagi orang yang sabar menanti. Bapa di sorga, biarlah juga Tuhan kami jemaat-Mu GKP Harapan Indah menjadi orang yang setia mendengarkan, melakukan perintah Tuhan. Terlebih menjadi saksi Kristus melalui sikap perbuatan kami sehari-hari. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk memahami isi hati Tuhan dan melakukannya di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang membuat kami cemas dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang membuat kami takut, kecewa, marah. Ya Tuhan, pada hari ini ketika firman-Mu menyapa kami, Engkau memerintahkan kami untuk menjadi saksi Kristus, untuk mengabarkan kabar baik. Mari Tuhan, rangkul kami semua jemaat-Mu Bapa. Dalam dekapan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh persoalan hidup kami, supaya kami dilegakan, supaya kami juga mampu melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu hari ini berkuasa atas kehidupan kami, supaya kami tidak memikirkan apa yang tidak layak kami pikirkan, menanyakan apa yang tidak layak kami tanyakan. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman-Mu hari ini, kami menjadi murid yang setia, yang selalu berharap menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga di dalam penantian ini, kami benar-benar menjadi murid yang setia, bersabar menanti, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Melalui sikap perbuatan kami yang tidak layak kami lakukan, baik terhadap diri kami, terhadap orang lain, terlebih-lebih Tuhan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Yesus dengan kasih-Mu yang besar, dengan kasih-Mu yang tiada pamrih, Engkau rela mengorbankan diri-Mu di kayu salib. Engkau rela menderita demi kami. Mari Tuhan Yesus, sapala doma iha holongi ham hanami Bapa, terus maham Tuhan, maka holongi hanami. Tarpuji magoran-Mu Bapa, on matonggo elek sombah nami hubamu, ipadas kanami, ase marhitehon niin Tuhan, ia hapon hanami marhorja kuasa ni hatamu, itongah-tongah nami on. Mangelek kusehanami bamu Tuhan. Bani haganupan ranggian ni horja. Rencana jemaat GKPS Harapan Indah, di mana pada bulan Juli yang akan datang, yaitu pesta pembangunan. Tuhan, kami serahkan rencana yang begitu besar di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang memakai setiap panitia, Tuhan yang mengurapi setiap panitia, melalui kuasa Roh Kudus yang Engkau turunkan atas mereka. Biarlah mereka bekerja untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga jemaat Tuhan yang juga sudah mengikrarkan janji iman mereka. Mari Tuhan, lebih dahulu Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati ekonomi mereka, supaya mereka juga mengingat, bersyukur, berterima kasih, dan melakukan kewajiban janji iman mereka. Ingatkan jemaat-Mu Tuhan, sedikit atau besar, itu sangat menentukan pembangunan jemaat-Mu ini. Mari Bapa, biarlah Engkau juga semakin memberkati kesehatan jemaat-Mu semuanya, supaya mereka juga boleh bekerja dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa
buat kegiatan pada hari Minggu ini. Engkaulah juga yang memberkati setiap pelayanmu. Engkau memberkati setiap jemaatmu. Biarlah jemaatmu semakin rindu datang kepada Tuhan melalui ibadah minggu, baik juga ibadah pertonggoan, baik juga ibadah pertukuan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami Bapa yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian kenaikan kelas, mungkin juga sudah selesai dan juga akan memasuki sekolah baru. Bahkan juga anak-anak kami yang mengikuti UTBK sampai pada tanggal 3 Juni yang akan datang. Siapapun mereka Tuhan yang sudah menjalani ujian itu, bahkan yang mempersiapkan diri untuk kembali mengikuti ujian itu, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Layakkan mereka Tuhan untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dengan semangat belajar mereka, mari berkati Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengaturkan langkah dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Paima i patupuhita galanganta, tangar hita malobe hatani nai bata nagabe onjolan bata laho manggalang, aima na tarsurat bani sada kronika saplonom ayat 20 sia. Berema bani Jahoba hamuliao ni goranni, boan magalangan, anjaharoh manasiam hulobeni. Sombah ma Jahoba marpakean nama pasing, sonari patupuhita ma galanganta.
ita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, parholong ni ate apa paridop ni uhur. Ipuji jana ipasangap hanami doham, halani idop ni uhurmu apa dear layakmu, nadop ijalo hanami. Doma ihop-kop ham hanami, jana isasap ham dosa nami, gabi manggulu hanami ibagas idop ni uhurmuin. Pabayuham mahanami, mandalani ari-ari ni goluh nami, ase margogoh jana marhamonangan hanami, makorjahon rosu ni uhurmu. Patotap ham maha porsayaon apa pangarapan nami hubamu, ase margogoh hanami pasangapon ham sadokah goluh nami. Terima kasih mabamu Tuhan, bani haluahun apa pasu-pasumu, nadop ondos huban nami, ijoni galangkon hanami do diri nami, pakon buah ni horja nami, gabe tanda ni terima kasih nami hubamu, pasu-pasu ham galangan namion, laho padoraskon padalangan ni horja ikuriamu, lambin pasu-pasu ham magulu apa horja nami, pakon sinadongan nami, ibagas Kristus Yesus si paluahan nami. Amin. Marhite dia te tupa roh doau Tuhan. Marhite dia te tupa, roh doa Tuhan, ni orja, Ham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, doma ondos bamu segala kuasa na inagoriatas pakona itanoon, marhite nadop naik ham hunagoriatas, jana hundul isyamun ni naibata bapain. Takas do iboto hanami, nasirsir do ham mangapiti hanami, jana mamberehon tonduimu na pasingiin makasomani hanami ari-ari. Mangelek mahanami hubamu, hasomani jana pargogohiham mahanami, ase totapi bagas na marhapor sayaon hubamu hanami. Urupiham mahanami makorjahon harosu ni uhurmu, ase marsangap ham marhitehon ni goluh nami. Jaloham matonggo nami, halani holong apa kuasa hamonanganmu in. Amin. Ham Bapa nami na inagoriatas, saya napapasing magoranmu, saya roh maharajaonmu, saya saut maharosu di uhurmu inagori tongaon songon na inagoriatas. Bere hamaban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamhu parlajoan, palua hama hanami, humbani pangago. Ai hamdosi pada haraja, Laho mana siam jana sonondo hatani Jahoba Sebot, dalan kon ma uhum nasitong, patuduh kon ma diar layak apa idop ni uhur, bani ganup hasomanni. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibata.
Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batama hita. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubata. Janah mai dop ma uhur ni mangida hita. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubata. Jana ipasu rap madameni. Hubani tondui tabe. Amin. Kondul makoria. Oras mau batah ganupan, selamat memperingati hari pernaik mau batah ganupan teneh. Terima kasih AC hubani nasyam nalatihan aima musik pakon pramen AC siap memberi urhita pakopan orang AC bui latihan sadarion domu hubani tanggal 10 Juli lang dukan hari be. Artini jaima pataridako kita malas ni utatene. Jadi terima kasih ma bani hasil sidota siang ni arion malas suhurta ase terima kasih ma bani nang bipo ase si partugas sa ganupan bui jonjong ilobe ase marsalaman ita. Tak terbatas kuasamu